Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Wijaya, mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Universitas dengan NIM 250808071. Ini saya akan menjelaskan dengan singkat artikel saya yang berjudul Peran Aktif Mahasiswa Masyarakat dalam Implementasi Strategi. Artikel ini ditulis untuk mengambil nilai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Ibu Winarsih. Artikel ini jelaskan korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Terlihat dari Skor Indeks Persepsi Korupsi 34/100 pada 2023 yang menandakan dan tingginya resiko penyalahgunaan. Di sini saya menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan lembaga negara seperti KPK, tapi harus mengintegritaskan peran aktif masyarakat dalam pengawasan, pelaporan, dan advokasi akan akuntabilitas muncul dari bawah. Rumusan masalah artikelnya ada 4. Yang pertama, bagaimana rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam korupsi dapat dipengaruhi oleh kurangnya akses informasi. Kedua, mengapa mekanisme pelaporan kasus korupsi yang sulit diakses masyarakat menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Yang ketiga, bagaimana budaya toleransi terhadap korupsi tingkat lokal dapat memperlemah upaya pencegahan. Keempat, apa saja tantangan dalam mengintegritaskan peran masyarakat dalam strategi pencegahan korupsi yang lebih luas, termasuk program anti korupsi di sektor publik dan untuk yang ini untuk faktor penyebab utama yang pembahasan yang pertama adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akibat kurangnya akses informasi dan pendidikan. Kesenjangan pendidikan dan informasi membuat hanya sekitar seperempat warga pedesaan yang memahami, diperparah oleh minimnya materi korupsi, minimnya materi anti korupsi di sekolah, dan keterbatasan akses di desa. Lalu yang kedua, mekanisme pelaporan yang sulit diakses korupsi tidak. Saluran pelaporan seperti aplikasi resmi dinilai birokratis, lambat, dan kurang aman, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan kerugian negara dari kasus tak terdeteksi mencapai puluhan triliun rupiah. Yang ketiga, budaya toleransi terhadap korupsi di tingkat lokal merupakan upaya pencegahan. Budaya toleransi korupsi di tingkat lokal seperti praktik uang pelicinan dan kompromi adat membuat masyarakat menganggap suap sebagai hal biasa dan kompensasi atas gaji rendah para desa. Akibatnya, meski warga mengetahui adanya penyimpangan dana desa, hanya sedikit yang berani melapor karena takut dikucilkan secara sosial. Lalu yang keempat, tantangan integritas peran masyarakat dalam strategi yang lebih luas. Secara struktural, pelibatan LSM dan komunitas dalam program nasional akibat koordinasi lemah, resistensi penjabat dan pelaku usaha, serta keterbatasan pendanaan. Bab ketiga yaitu penutupan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembahasan kita secara komprehensif mengonfirmasi bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam Indonesia disebabkan oleh 4 faktor utama yang saling terkait. Pertama, keterbatasan akses informasi dan pendidikan. Kedua, mekanisme pelaporan tidak ramah pengguna. Tiga, budaya toleransi korupsi di tingkat lokal, serta tantangan integrasi peran masyarakat dalam. Data empiris menunjukkan bahwa hanya 24% pedesaan yang memiliki kesadaran memadai tentang pengawasan korupsi. Dengan laporan masyarakat ke KPK hanya mencapai 12.500 kasus per tahun dan potensi 2 juta kasus mikro, menyebabkan kerugian sebesar 65 triliun. Budaya toleransi lokal berkontribusi pada 45% kasus desa dengan kerugian 12 triliun rupiah. Sementara hanya 28% program anti yang efektif melibatkan masyarakat sipil. Secara keseluruhan, korupsi terjadi menjadi penghambatan utama pembangunan nasional dengan strategi CPI Indonesia.
diskor 34/100, peringkat 110 dari 108 yang menggerogoti kepercayaan publik, menghambat FDI hingga 25%, dan memperburuk ketimpangan tampak investasi sistem yang mengintegritaskan pendidikan, teknologi, dan perubahan budaya. Upaya pemberantasan korupsi akan terus terhambat oleh kurangnya aksesibilitas dari bawah. Saran yang pertama berdasarkan analisis di atas, berikut rekomendasi strategi multidimensi untuk meningkatkan peran masyarakat dalam. Yang pertama, pendidikan dan akses informasi. Kedua, reformasi mekanisme pelaporan. Ketiga, perubahan budaya lokal. Keempat, integritas multisektoral. Dan kelima, monitoring dan evaluasi. Ini dasar yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.